sidang jemaat Tuhan. Selamat datang di Christmas Celebration GBAP Online Service. Sebelum kita memulai Christmas Celebration GBAP Online Service kita, alangkah baiknya kita menyiapkan hati kita dan mencari tempat yang paling nyaman untuk kita bisa berfokus beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga perlu menyiapkan catatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak keluarga kita untuk merayakan Christmas Celebration bersama. Dan ini dia Christmas Celebration GBAP Online Service. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Puji nama Tuhan. Mari saudara jemaat Tuhan kita bawa sembah dan puji kita bagi Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Mohon. Siarkan di gunung
semua, kita terus kabarkan kabar baik ini. Glory bagi Dia, Yesus Raja. Mari semua, tepuk tangan. Mari sama-sama katakan, more. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus semua. Gloria, muliakan Tuhan. Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus semua. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Mari sidang jemaat Tuhan, ikuti saya semua. Luar biasa. Semuanya. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Lebih lagi, glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Semua sama-sama. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Lebih lagi. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sekali lagi. Muliakan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, glory bagi Dia. Terakhir sama-sama, glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Berikan kemuliaan buat Raja segala raja. Haleluya. Shalom. Tanggal 24 Desember, Natal perdana di masa pandemi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema untuk Natal hari saat ini diberikan kepada saya adalah sentuhan ilahi. Dasarnya adalah firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah besar akan dunia ini adalah wujud dari sentuhan ilahi kepada umat manusia. Ayat ini mengungkapkan hati Allah dan kasih Allah. Yang pertama adalah kasih Allah itu cukup dan luas untuk apa? Untuk menjangkau semua orang berdosa di dunia ini. 1 Timotius 2 ayat 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dia ingin semua orang diselamatkan. Dia tidak ingin seorang pun binasa, supaya semua berbalik kepadanya dan bertobat. Dia tidak menghendaki seorang pun terhilang karena dosa mereka. Sentuhan ilahinya menghendaki agar semua orang mengenal yang benar. Yang kedua, sentuhan ilahinya yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai harga penebusan. Sentuhan ilahinya itu berwujud kasih Bapa yang rela untuk berkorban. Dan kalau kita menjadi percaya, bahasa Yunaninya itu adalah plateo, itu mengandung 3 unsur utama. Yang pertama adalah keyakinan kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat manusia yang terhilang di dunia ini. Di luar Yesus Kristus tidak ada juru selamat. Yang kedua, kalau kita percaya, maka itu akan membuat kita membangun persekutuan sambil menyangkal diri kita sendiri. Dan kita taat kepada Kristus. Kita bersekutu dengan Bapa, taat kepada Kristus sambil menyangkal diri. Dan yang ketiga, kepercayaan penuh di dalam Kristus, artinya kita memberi diri, memberi hidup kita kepada Kristus sepenuhnya. Dan bahwa dia itu mampu dan dia juga mau atau dia bersedia untuk menuntun kita sampai kepada keselamatan yang kekal serta persekutuan dengan Allah di surga kekal selama-lamanya nantinya. Dan tentang binasa, itu seringkali kata binasa dilupakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini. Sekarang kita akan melihat arti kata binasa itu tidak menunjuk kepada kematian jasmani saja, kepada hukum, tetapi juga kepada hukuman kekal yang begitu mengerikan di balik kematian jasmani. Dalam Matius 10 ayat 20 di sana Yesus memesan, mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Jadi tubuh dan jiwa kita ini bisa dilempar ke dalam neraka. Sekarang neraka itu sendiri itu apa? Itu merupakan satu tempat untuk penyiksaan abadi dan dipersiapkan bagi orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya apa? Tidak percaya bahwa Mesias Yesus Kristus Tuhan itu juru selamat satu-satunya. Dan orang yang tidak percaya itu mereka nanti akan binasa kekal selama-lamanya. Alkitab mengatakan bahwa hidup seseorang itu ya tidak hanya secara fisik ini saja, tetapi nanti akan mengalami kehidupan kekal dalam kebinasaan atau kekal dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan perhatikan berikut
keadaan orang yang terhilang, yang binasa, itu bagaimana? Yang pertama, Yesus mengajarkan bahwa ada tempat hukuman kekal bagi mereka yang bersalah di hadapan Allah, yang berdosa, yang berbuat jahat, yang tidak taat, yang memberontak kepada Allah, yang tidak mau percaya penebusan dari Yesus Kristus. Tempat itu sungguh-sungguh mengerikan karena hukuman itu dilakukan dan siksaan itu tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya, tidak ada jedahnya juga. Tempat api yang tidak terpadamkan, tempat di mana ada tangisan dan ada kertakan gigi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, api yang kekal yang sebetulnya telah tersedia bagi iblis dengan segala malaikat-malaikatnya atau malaikat yang ikut memberontak bersama-sama dengan iblis. Tempat ratap tangis dan kertakan gigi, tadi sudah saya katakan demikian. Tempat kaki dan tangan diikat jadi semacam diborgol, ya. Dan kemudian terdapat kegelapan yang paling gelap. Artinya kita tidak melihat cahaya terang kemuliaan Allah yang abadi. Serta tempat sengsara dan derita yang terpisah dari surga, ya. Jadi terpisah, tidak ada hubungannya, dibatasi dengan jurang, dan itu disebut juga jurang maut, Bapak Ibu. Nah, pengajaran rasul-rasul itu sama dengan pengajaran Yesus, bahwa ada hidup kekal, di balik hidup kekal itu ada kematian kekal dan ada kebahagiaan yang kekal, ada sengsara yang kekal dan ada kebahagiaan yang kekal. Hidup kekal yang merupakan kebahagiaan kekal itu merupakan anugerah yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita melalui pengorbanan Yesus yang kita tangkap, kita terima melalui iman percaya kepadanya. Dan saat itu kita mengalami kelahiran kembali. Jadi harus ada kelahiran kembali, harus ada metamorfosa, harus ada perubahan inside out dari dalam batin manusia ini, mulai pembaruan akal budi, pembaruan pikiran, pembaruan karakter menjadi seseorang yang berintegritas dengan nilai-nilai kehidupan dari Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu perumpamaannya seperti kepompong yang mengalami metamorfosa, ya, dan kemudian dari ulat menjadi kepompong mengalami metamorfosa. Pada waktu keluar dari kepompong itu wujudnya sudah sangat beda, tidak sama sekali. Itu perubahan 180 derajat dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang terbang. Dan kupu-kupu itu kesukaannya adalah untuk hinggap di bunga-bunga yang harum, dan kemudian dia akan menghisap serbuk-serbuk sari daripada putik sarinya, dan kemudian dia yaitu menghisap madunya yang manis. Itu beda dengan lalat, ya, yang senangnya ke tempat yang busuk-busuk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi manusia yang sudah bertobat, diperbaharui inside out, mengalami metamorfosa, dia kesukaannya firman Tuhan yang lebih manis daripada madu. Dia tidak suka lagi seperti lalat, sampah-sampah yang busuk-busuk dengan ulat-ulatnya dan lain-lainnya, dengan hamanya. Kita sudah tidak suka lagi dengan dosa yang mencemari kita, dengan banyak virus-virus, ya, yang membuat sakit penyakit dalam rohani kita. Ya, perbuatan jahat yang macam-macam, ya, bohong, korupsi, pembunuhan, mutilasi, pelecehan seksual, ya, lesbianisme, gay, ya, kita sudah tidak mau itu lagi, judi, mabuk-mabukan, pesta pora, begadang, ya, menyanyiakan waktu, menyanyiakan kesempatan, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kita menjadi manusia yang mau menggunakan waktu kita selama kita masih hidup, kita melakukan hal-hal yang baik. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi, akal pikiran kita. Lalu kita mengasihi sama kita seperti
kita mengasihi diri kita sendiri. Friksi-friksi dalam keluarga diselesaikan dengan baik, ya, friksi-friksi internal, friksi-friksi eksternal semua diselesaikan dengan baik. Kita menjadi orang yang suka mengasihi, suka mengampuni, murah hati, dengan senyum, dengan pengampunan, dengan melupakan hal-hal yang buruk masa-masa yang lalu. Bapak Ibu, dan kedepannya kita menjadi orang yang mau bersandar Roh Kudus untuk menjaga kekudusan hidup kita sampai kita ketemu Tuhan Yesus kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kekal. Apa arti kekal itu? Kekal itu bukan hanya mengacu kepada keabadian, durasinya, tetapi kepada kualitasnya, ya, pada kualitasnya, pada tingkatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu jenis kehidupan ilahi, kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis, serta kehidupan yang meniadakan yang duniawi di dalam diri kita, supaya kita dapat mengenal Allah dengan benar dan dengan sungguh-sungguh. Ya, kehidupan duniawi, kesukaan akan ketenaran, popularitas, ya, glamour. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin nampak baju saya ini bling-bling, ya, kelap-kelip, hiasan Natalnya kelap-kelip, sekitar saya lampunya kelap-kelip, ya, tapi saya tidak menghabiskan uang saya untuk baju yang bagus ini. Saya menerima ini sebagai berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya orang yang cukup sederhana, pakai baju sederhana sudah oke buat saya, ya, tetapi ada yang memberi dan itu saya syukuri. Dan orang yang memberi itu karena ada pada dia, lalu dia mengadakan sentuhan ilahi kepada saya. Apakah saya juga akan mengadakan sentuhan ilahi kepada orang lain yang juga butuh busana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu satu pertanyaan. Kalau kita sudah mengalami sentuhan ilahi, dalam wujud apa? Mari kita lakukan sentuhan ilahi juga kepada sesama kita dalam wujud apa juga. Puji Tuhan, tadi waktu, ya, sebelum rekaman untuk khotbah ini, saya ngobrol dengan seseorang, ya, tentang WA saya mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami hamba-hamba Tuhan. Dan ada orang yang meresponi yang bukan sinode, Bapak Ibu, tidak membedakan sinodenya. Dia mengadakan sentuhan ilahi, memberikan berkat, ya. Saya terkejut, saya kaget karena dia katakan akan bantu. Saya pikir membantu itu sekian atau sekian atau sekian, tapi saya kaget sekali karena dia menutup seluruh harga dari, ya, yang dibutuhkan untuk dibeli oleh keluarga di pedesaan itu. Dan itu bukan karena saya membujuk seseorang. Saya hanya menyebarkan pokok doa, dan pokok doa itu ditanggapi oleh orang. Bagaimana dengan pokok doa yang tidak ditanggapi? Ya, kita tidak perlu berharap kepada manusia. Kita tetap perlu berharap hanya kepada Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan nanti? Tidak pakai akal pikiran kita sendiri lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rindukah kita menikmati hidup kekal di dalam Yesus Kristus yang tidak binasa, kekal di dalam siksaan yang tidak henti-hentinya di neraka tadi? Jangan mengalami siksaan, tetapi bersama Yesus di surga dengan Bapa, dengan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Rindukah kita? Saya rindu sekali. Sejak kecil saya merindukan itu. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan sampai usia lanjut. Saya tetap merindukan itu. Saya tidak mau ujung-ujungnya nanti saya binasa. Waktu saya melayat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian saya melihat bunga-bunga, 150 bunga pajangan, cantik-cantik. Saya sempat merenung, kalau saya mati apa ada ya yang nyumbang bunga-bunga? Seperti apa ya bunga-bunga papan atau bunga-bunga hidup yang cantik-cantik ini? Padahal secara nalar saya tahu kalau saya masuk ke surga, di sana bunganya tidak pernah akan layu, Bapak Ibu, ya. Tapi secara manusia masih pikiran itu, kalau aku mati ada enggak ya yang nyumbang bunga, begitu. Padahal orang mati sudah enggak memerlukan apa-apa lagi, Bapak Ibu.
dia memerlukan siapa yang menjemput dia di sana, ya. Biarpun yang mengantar itu banyak, nanti yang menjemput siapa gitu ya. Kalau tidak dijemput malaikat Tuhan, ngeri ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk kita masing-masing, Anda dan saya semua perlu sentuhan ilahi. Sentuhan ilahi di masa kesepian, sentuhan ilahi di masa sakit, sentuhan ilahi pada masa lapar, sentuhan ilahi pada waktu kedinginan, sentuhan ilahi pada waktu kematian kekasih, sentuhan ilahi pada waktu bibinya sakit atau bibinya meninggal dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua seluruh orang di isi dunia ini, miskin, kaya, berkedudukan, orang sederhana, orang yang ada di jalan-jalan tunawisma, ya, yang disfabel, semua memerlukan sentuhan ilahi. Dan Allah bisa memberikannya dalam wujud belas kasih kepada sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal mewujudkan sentuhan-sentuhan ilahi yang kita butuhkan. Allah juga menyentuh Maria, gadis dari Nazaret itu, untuk mengandung Yesus anak Allah, juru selamat, penebus umatnya, dengan kunjungan malaikat Gabriel secara langsung yang memberikan salam sejahtera kepadanya. Juga Yusuf tunangan Maria mengalami sentuhan ilahi dari surga, juga dalam lawatan malaikat. Tetapi Maria dikunjungi malaikat secara langsung dan Yusuf dikunjungi malaikat di dalam mimpi. Tapi dua-duanya itu wujudnya adalah sentuhan ilahi. Baik Maria, baik Yusuf, dua-duanya mengalami sentuhan ilahi, sehingga dikandunglah Yesus oleh anak darah Maria, dilindungi, diayomi oleh Yusuf sebagai Bapak pengampu di dunia ini, sehingga Yesus bisa lahir, ya, tidak perlu mamanya itu dilempari dengan batu karena hamil di luar pernikahan. Bapak Ibu, para majus dari timur mengalami sentuhan ilahi lewat satu fenomena alam yang luar biasa, yang jarang terjadi, yaitu munculnya bintang timur yang bercahaya-cahaya penuh dengan kemuliaan yang beda dengan bintang-bintang yang gemerlapan di sekitar saya ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan orang Majus itu yang dari timur itu dituntun oleh bintang. Ini orang Majus tidak satu orang, tetapi beberapa orang. Mereka itu bangsawan, mereka itu ilmuwan, mereka itu orang yang punya duit, mereka itu orang yang punya kedudukan. Bapak Ibu rela untuk melewati perjalanan yang jauh, yang ada halangan dan rintangannya, karena dari luar negeri mencari Raja Israel yang lahir di Bethlehem. Itu mereka dapat dari kata-kata nubuatan Alkitab oleh para imam ahli Taurat, ulama yang dikumpulkan Herodes di istana waktu orang Majus itu tiba di Yerusalem dan masuk ke istana Herodes. Demikian juga kita melihat mereka itu membawa barang-barang untuk dipersembahkan yang merupakan, saya sebut, hadiah profetis. Ya, semuanya itu ada maknanya untuk kehidupan Yesus, kanak-kanak yang mereka temui yang akan datang. Demikian juga terjadi sentuhan ilahi dari Bapa di surga kepada kawanan gembala di padang di Efrata. Ya, tiba-tiba sedang mereka itu berdiam, ada malaikat berdiri di hadapan mereka memberitakan bahwa telah lahir bagimu hari ini Sang Juru Selamat di Bethlehem. Tandanya adalah dia adalah bayi yang dibedung dengan kain lampin, dibaringkan di palungan, di kandang binatang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kemudian malaikat yang membawa berita itu disusul dengan kawanan atau ribuan malaikat menyanyi,
menyanyikan lagu damai di bumi kepada orang yang diperkenannya. Lalu mereka raib, para gembala saling berbicara, yuk kita cari tempat itu, betul atau tidak. Mereka langsung bergegas, mereka itu responsif, mereka itu menanggapi sentuhan ilahi itu dengan tindakan yang segera. Lalu mereka mencari, ketemu, ya, ketemu Maria, Yusuf, baby Jesus di bedung kain lampin, ditaruh di palungan. Persis. Mereka bilang, ya, mereka ngomong, tepat ya, seperti yang kita dengar dari malaikat. Dia cerita kepada Maria, dia cerita kepada Yusuf. Ini yang kami dengar dari malaikat. Kami dengar mengenai baby ini. Di situ ada tamu-tamu yang lain yang memang kok ada bayi lahir di kandang. Jadi sekitar tempat itu pada datang. Jadi semua mendengar berita bahwa baby ini sebetulnya juru selamat. Lahir di kandang di Bethlehem. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang mereka alami? Damai sejahtera. Orang percaya, orang yang menyambut dengan iman sentuhan ilahi mengenai lahirnya sang juru selamat, Yesus Kristus, anak Allah, Mesias yang hidup, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itu mendapat damai, mendapat sukacita. Begitu mereka sukacita, mereka yuk kita pulang, ya. Langsung mereka pulang. Mereka pulang diikuti dengan domba-dombanya juga. Di sepanjang jalan mereka nyanyi, lalu mereka mengumandangkan berita. Yesus sudah lahir hari ini. Dia bersaksi di gunung, di lembah, di lereng-lereng. Suaranya mereka bergaung sampai di mana-mana, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana Anda dan saya? Respon kita terhadap sentuhan ilahi ini. Maukah kita juga meresponi seperti siapa tadi? Majus, seperti para gembala, seperti Maria, seperti Yusuf. Mereka benar-benar menemukan bayi itu tadi, Bapak Ibu. Percaya itu adalah jalan untuk mengalami sentuhan ilahi. Bapak Ibu, sebaliknya Herodes, mereka menolak sentuhan ilahi, padahal dia sudah mendengar langsung dari para majus. Mereka juga diteguhkan dari nubuatan kitab nabi-nabi oleh ahli-ahli Taurat tentang lahirnya bayi yang kudus itu adalah raja orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau orang yang mengalami sentuhan ilahi itu, dia mempunyai reaksi. Reaksinya apa? Dia memberi persembahan. Dia lalu memberitakan kabar tentang Yesus Kristus Immanuel, juru selamat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu respon orang mengalami sentuhan ilahi. Dan segera mencari, ingin mengenal dia dengan benar dan sungguh-sungguh. Tapi Herodes menolak sentuhan ilahi. Dia diberi sentuhan ilahi, tapi dia tidak menerima. Dia menolak. Sebab apa? Sebab hatinya dengki. Dia kan raja. Kok ada lahir raja Yahudi? Dia itu raja dari penjajah. Sekarang kok lahir raja dari orang yang dijajah? Jadi dia memiliki kedengkian. Dia mulai bertipu daya. Dia gila hormat dan dia gila kedudukan. Reaksinya apa? Dia merencanakan untuk membunuh baby Kristus itu, dan untuk membunuh, dan itu dia lakukan sungguh-sungguh. Bayi-bayi dan anak-anak di Bethlehem, sehingga terjadi ratap tangis di Bethlehem karena ulah Herodes ini. Juga para imam dan ahli Taurat, para ulama pada waktu itu, mereka juga diberi sentuhan ilahi, tetapi mereka itu menolak sentuhan ilahi itu. Karena apa? Karena ibadahnya mereka itu ritual, rutinitas, tidak dengan kesungguhan hati dan penuh dengan roh agamawi. Maka reaksinya apa? Tidak rindu untuk bertemu Yesus Sang Mesias yang mereka baca nubuatan-nubuatannya. Dia tahu secara intelektual, ya, kelahirannya di kota Daud di Bethlehem.
Bahkan di kemudian hari mereka itu yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka otak intelektualnya untuk masyarakat yang pernah mengalami kebaikan Yesus itu berteriak untuk menyalibkan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan ada di tangan Anda dan saya pada Natal pertama masa pandemi ini, Natal secara virtual, tetapi mengucap syukur justru dengan Natal virtual ini, berita firman ini akan didengar sampai ke ujung bumi. Tawaran diberikan pada Anda. Anda mau menerima atau mau menolak sentuhan ilahi ini? Jikalau Anda menerima, mari merendahkan diri. Kita bertobat kepada Tuhan. Kita minta ampun akan dosa-dosa kita. Kita buka hati kita supaya hati kita menjadi palungan juga. Supaya Raja yang mulia lahir di hati kita. Tapi bukan bayi Yesus, tapi Kristus, Raja yang mulia, Raja damai, yang membawa damai, sejati dan sukacita itu, yang berdaulat penuh atas hidup kita. Biar dia mengambil alih hidup kita. Bukan kita yang memimpin diri kita sendiri lagi. Tetapi apa yang Tuhan katakan itu yang mau kita lakukan. Jalan-jalan Tuhan itu yang mau kita ikuti. Firman Tuhan, kompas kehidupan itu menjadi pedoman hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda dan saya sudah mengalami sentuhan ilahi, pasti kita miliki iman, sukacita, damai sejahtera, suka memuji menyembah Tuhan, suka berdoa syafaat untuk semua orang, bahkan untuk pemerintahan juga, dan suka sekali untuk apa? Memberi persembahan-persembahan. Persembahan dengan buah bibir, puji-pujian, persembahan dengan harta kita, rumah kita dipakai untuk membina umat. Harta benda kita berikan, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, membesuk kalau ada yang sakit, menengok kalau ada orang di dalam penjara. Banyak orang ada dalam penjara kehidupannya. Dosa, pesta pora, ya, caci maki, perkataan kotor, lesbian, homo, biseks, apalagi korupsi, apalagi narkoba, pembunuhan, mutilasi, incest, kakek memperkosa cucunya sendiri, ya, membunuh anak kandung sendiri. Semua itu memerlukan sentuhan ilahi. Semua mereka perlu bertobat. Semua mereka perlu diselamatkan. Tuhan mau menyelamatkan. Karena apa? Itulah tujuan sentuhan ilahi. Tujuan utamanya itu bukan untuk merayakan Natal dengan tukar kado, untuk merayakan Natal dengan baju bagus, merayakan Natal dengan pajangan yang gemerlapan. Oke, itu boleh, tapi bukan itu esensialnya. Esensialnya adalah orang percaya bertobat diselamatkan. Tidak perlu binasa masuk api neraka. Dan hidupnya terus menerus dibina, dipelihara. Makin hari makin tumbuh, makin dewasa, makin berbuah-buah. Makin mengenal Yesus, makin menangkan jiwa-jiwa. Makin memuridkan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan bersama-sama kita nanti akan bertemu Tuhan. Dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berdoa sejenak. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu tentang sentuhan ilahi. Aku mengakui aku orang yang berdosa ya Tuhan. Banyak dosaku di masa lalu dan sehari-hari berbuat kesalahan. Baik yang sengaja, baik yang tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami pernah mencemarkan nama orang, kalau kami mencemari diri kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Kalau kami mencemari tubuh kami, ampuni Tuhan. Kalau kami tidak rukun dengan keluarga, ampuni Tuhan. Kalau kami punya utang belum dibayar, dan bahkan pura-pura lupa tidak mau bayar, ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan, banyak sekali dosa yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi Engkau maha mengetahui. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengorek terus hati kami, memunculkannya dalam hati dan pikiran kami, supaya yang sudah kami lupakan, kami ingat, kami terus minta ampun kepadamu.
Dan supaya kami murah hati, bukan hanya murah senyum, tapi murah dengan pengampunan juga, memberkati, mengasihi, dan melupakan kesalahan orang. Terpuji namamu dari kekal sampai kekal. Untuk mereka yang berkati kami, berkatilah mereka berlimpah-limpah. Dan kami kiranya Kau jadikan berkat untuk sesama kami, khususnya membawa orang lain kepada dalam pertobatan kekal selama-lamanya melalui Yesus Kristus, Immanuel, Allah yang menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita, yang providensianya cukup. Kita tidak perlu takut kelaparan, mati kedinginan, ataupun tidak terpelihara. Selama kami berharap dan percaya kepadamu. Dalam nama Yesus aku berkati, aku berkati, aku berkati. Shalom bagimu semuanya. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi dunia. Dalam nama Yesus kiranya suara hambamu berkumandang seperti suara para gembala kemana-mana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah pertobatan, pertobatan, dan pertobatan, pertobatan, pemulihan, pemulihan, kelahiran baru dan kelahiran baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, anak cucu cicit di mana-mana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan, begitu pula dengan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Ana, kira-kira setelah ini ada apa lagi ya? Masih banyak lagi, jangan di skip dulu karena kita akan menyaksikan beberapa performance dari GBAP Ministry. Awalnya, virus corona menjadi satu virus yang mencekam keberadaannya. Kasus pertama yang dilaporkan terjadi pada Desember tahun lalu di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Tidak akan sampai ke sini. Tenang saja. Namun, Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Hanya sedikit, pasti bisa ditangani. tidak akan kenapa-napa. Tapi ini merupakan jumlah kasus harian tertinggi di Indonesia dan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia kini telah melampaui Tiongkok sebagai pusat wabah pertama. usaha menurun, Pekerjaan terhenti, hubungan menjadi terbatas, aktivitas berkurang, persekutuan renggang, iman goyah, harapan sirna. semuanya memikirkan diri sendiri. Kenapa? Kenapa? Sampai kapan? Sampai kapan? Kita perlu sesuatu. Kita perlu sentuhan. Kita menunggu Tuhan melakukan sesuatu. Tapi Tuhanlah yang menunggu kita untuk melakukan sesuatu. Apakah kita tetap dekat dengan Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi? Apakah kita tetap membangun hubungan? Apakah kita tetap saling menjaga dan menguatkan? Kita menunggu sentuhan ilahi. Kitalah sentuhan ilahi. Kenapa? Karena di saat inilah orang-orang membutuhkan sentuhan ilahi. Mereka butuh Tuhan, mereka butuh kita. Sampai kapan? Sampai kapanpun tetap kerjakan bagian kita. Apakah kita Sedang menyentuh kehidupan orang lain?
express how our Father in heaven has sent us His best to be born in a manger, the King in the hay, and creation will worship His name. For the joy of the world He was born, bringing peace to us all through the gift of the Son. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. When I think upon Jesus, the King of all days, I can't help but respond with an offering of praise. Like the wise men and shepherds, I'll follow your light. Like the angels, I'll lift your name high. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all through the gift of your love. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all through the gift of your love. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. Now I look back in reverence to that holy night, for the God of the heavens had us on His mind. Let us sing of His glory, rejoice in His name. Oh, Emmanuel with us always, and forever His kingdom will reign. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and a soul fell His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voice.
Bapa dalam surga, dalam doa ini kami mengenang Natal pertama di kandang Bethlehem. Saat ini kami bukan hanya memperingati saja, tetapi kami ingin mengalami sentuhan ilahi itu. Dan kami yang sudah mengalami sentuhan ilahi itu, saat ini juga rindu sekali untuk bisa menyentuh sesama kami sepanjang kehidupan kami. Paling tidak mulai dari akhir tahun 2020 ini sampai sepanjang tahun 2021. Karena tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu ya Tuhan. Tetapi dengan pertolongan-Mu kami akan mampu dengan apa yang ada pada kami. Karena kasih-Mu semata-mata, maka kami sebagai orang yang berdosa diselamatkan. Itulah sebabnya kami juga rindu bisa mengadakan sentuhan ilahi kepada yang sakit untuk mendoakan mereka, kepada yang susah untuk menghibur mereka, kepada yang tidak punya pakaian memberi pakaian kepada mereka, kepada yang tidak punya makanan memberikan makanan kepada mereka, terutama supaya mereka bisa mengalami bahwa itu adalah wujud sentuhan ilahi-Mu, sehingga bukan untuk memuliakan diri kami, tetapi semua untuk kemuliaan nama-Mu. Namun yang terutama supaya terjadi pertobatan demi pertobatan sepanjang tahun yang akan datang. Yang sudah bertobat lebih mengasihi Engkau lagi, menjadi murid-murid-Mu yang siap untuk menyangkal diri dan rela untuk berkorban dalam wujud apa saja. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu baik kepada kami. Kebaikan-Mu tidak berkesudahan. Bahkan firman-Mu mengatakan tiap hari kemurahan-Mu itu baru. Hamba-Mu sudah mengalami itu, sangat mengalami sepanjang hidup hamba-Mu sampai usia lanjut ini. Itulah sebabnya supaya keturunan ilahiku juga mengalami sentuhan ilahi, rahmat-Nya yang baru setiap hari, sehingga mereka boleh makin lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sama. Mengasihi Tuhan dengan segenap roh, jiwa, pikiran, perkataan, perbuatan, dan mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Natal ini sampai setahun yang akan datang tidak ada orang yang mengalami kesepian lagi, karena kami mau menjadi saudara bagi mereka, sama seperti Engkau Yesus sudah menjadikan kami saudara-saudara-Mu, seahli waris bersama-sama dengan-Mu di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Aku lepaskan kebaikan Tuhan. Aku lepaskan kemampuan sentuhan ilahi ini bagi semua orang yang mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, berkedudukan, dan rakyat biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 amin. When Christ was born, oh night,
Memberikan persembahan adalah tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan. Setuju, Ana. Nah, untuk itu sedang jemaat, mari kita memberikan persembahan melalui barcode berikut ini. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Sebagai pengingat, kebaikan Tuhan selalu menyertai kita hingga akhir tahun, dan kita harus yakini kebaikan Tuhan akan menyertai kita di tahun-tahun berikutnya. Akhir kata, kami semua mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year! Bapak Ibu, saudara sekalian, mengucap syukur kepada Tuhan acara kita sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri di rumah masing-masing jikalau itu memungkinkan. Karena kita akan menghargai Tuhan. Kita akan menaikkan doa penutup dan doa berkat. Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau sudah memimpin acara Natal virtual kami yang pertama kali pada masa pandemi ini dengan baik dan dengan lancar. Mengucap syukur untuk acara-acara yang dipersembahkan oleh jemaat umum ataupun anak-anak kecil dan pemuda dan dewasa muda serta tim profetik. Mengucap syukur Tuhan untuk semua tim kreatif yang sudah melakukan ini semuanya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan sejauh-jauh berita Natal disampaikan baik lewat puji-pujian, musik dan firman Tuhan serta acara-acara lain menjadi berkat untuk setiap persawan, terutama menjadi penghiburan bagi mereka, kesembuhan bagi mereka, dan yang paling utama adalah menjadi keselamatan bagi mereka. Mari kita buka hati, tadakan tangan kita ke atas, buka hati, dan kita terima berkat dari Bapa di surga, sumber segala berkat dan kasih karunia. Kiranya sentuhan ilahi akan kalian alami dan kita alami semuanya, mulai dari sekarang sampai paling tidak akhir tahun yang akan datang, bahkan seterusnya dan selama-lamanya. Bukan hanya kita alami untuk diri kita sendiri, tapi kita alami dengan keluarga, handai tolan, sahabat-sahabat, dan juga sepupu-sepupu dan sanak famili kita, dekat ataupun jauh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan pada saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemampuan untuk menangkap sentuhan ilahi, kemampuan untuk bertobat, kemampuan untuk mengalami transformasi kehidupan, kemampuan untuk menyangkal diri dan rela berkorban mengikut Yesus, takut kepada Allah dalam ketaatan yang sejati, dan hidup mengkuduskan diri terus-menerus sambil menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku lepaskan berkat damai dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus mulai sekarang ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali, dan semua kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Menjelang tahun baru, jumpa pula pada acara yang akan datang. Haleluya, amin. Kami dari Bunga Bakung Robinson mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kid. Good tidings